Halo saudara warganet dan kaum milenial serta generasi Z dimanapun Anda saat ini. Saya Ismail Asnawi kembali menemui Anda untuk berbagi tentang cara membuat berita secara cepat dan profesional. Pada edisi yang lalu saya menjanjikan bahasan tentang komposisi suara. Namun hal itu saya pending dulu berhubung karena ingin saya tuntaskan segala sesuatu menyangkut persoalan gambar. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang bahasa sudut pandang. Ya, jika Anda pernah mendengar istilah pers merdeka, pers bebas dan independen, maka terapannya salah satunya adalah sudut pandang. Setiap wartawan mempunyai sudut pandang pada sebuah peristiwa. Oleh karena itu, jika terdapat 10 wartawan meliput peristiwa, maka terdapat 10 sudut pandang. Jika Anda bekerja secara audiovisual, maka sudut pandang ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu yang pertama adalah sudut pandang menyangkut dengan camera angle kamera. Dan yang kedua adalah sudut pandang tentang coverage angle atau angle liputan. Baiklah, akan saya jelaskan dulu tentang sudut pandang menyangkut blocking kamera atau angle kamera. Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa penting kita kembangkan sudut pandang dari sisi gambar. Yang pertama, ketika kita ingin menggambarkan peristiwa tersebut secara lengkap, maka pengambilan dapat kita lakukan dari depan objek, dari belakang objek, dari sebelah kiri objek, dan sebelah kanan objek. Itu satu. Yang kedua, ketika kita ingin mengembangkan berita lempang menjadi berita feature, maka akan kita gali informasi latar belakang tentang mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Jadi how dan why-nya itu kita gali di dalam. Dan yang ketiga, ketika kita ingin menggambarkan variasi shot yang menghibur dan juga mendidik serta menampilkan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Itulah 3 alasan mengapa kita perlukan sudut pandang dalam sebuah produksi berita feature. Nah, setiap pergantian sudut pandang harus menghadirkan sesuatu yang baru, yang lain dari sebelumnya, atau sesuatu yang lebih menarik dari sebelumnya. Jadi semuanya harus dengan alasan-alasan yang tepat secara produksi gambar. Hal yang kedua adalah sudut pandang menyangkut coverage angle atau sudut pandang liputan. Hal ini berhubungan dengan judul berita dan juga lead berita atau kalimat pertama dalam paragraf pertama berita Anda. Itulah pentingnya sudut pandang dari segi coverage angle. Nah, jika Anda memproduksi berita feature dengan durasi 6 sampai 7 menit, maka Anda memerlukan sekitar 60 sampai 70 shot. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan ini, berikut saya akan sampaikan beberapa sudut pandang yang Anda dapat gunakan dalam mengembangkan shot-shot yang bervariasi. Yang pertama adalah eye level atau serata dengan mata. Jadi lensa kamera sama ratanya dengan mata objek. Kalau orangnya duduk atau berdiri, maka kameranya harus menyesuaikan. Pengambilan ini normal saja, tidak ada efek khusus. Kemudian yang kedua adalah low angle. Low angle ini kameranya posisinya di bawah objek, mendongek ke atas dan memberi kesan objeknya menjadi kuat, kelihatan perkasa. Berikutnya yang ketiga adalah high angle. Komposisi ini diambil posisi kamera dari atas objek dan akan memberi kesan objeknya menjadi cebol dan kecil kelihatan. Seperti contoh ini. Yang berikutnya adalah
earbird atau mata burung. Nah, sudut pandang seperti ini sangat populer sekarang karena ada teknologi yang kita sebut dengan drone. Pesawat kecil ini bisa membawa kamera di atas ke atas posisi tinggi dan menyorot gambar sebelah bawah, memberi kesan seolah-olah pandangan seekor burung. Nah, ini contohnya. Kemudian sudut pandang frontal. Sudut pandang ini kamera di depan posisinya objek. Biasanya hal ini dilakukan pada syuting statement atau pernyataan narasumber atau orang penting yang ingin memberi kesan seolah-olah orang penting tersebut berbicara langsung kepada penontonnya. Berikutnya adalah sudut pandang diagonal. Diagonal adalah pengembangan dari frontal tadi. Tinggal kita menggeser kamera sebelah kiri sedikit ataupun ke sebelah kanan, akan memberi perspektif berkedalaman. Nah, itulah 6 jenis sudut pandang yang Anda dapat manfaatkan, dan setiap sudut pandang Anda dapat membuat beberapa shot dengan aneka komposisi yang ada, sehingga kebutuhan Anda terhadap aneka komposisi dapat terpenuhi dalam pembuatan berita feature. Sampai berjumpa di edisi berikutnya pada bahasa gerakan visual. Selamat berpraktek.